Cim, Woi, kenapa sekarang ini nih? Kalau buka HP pasti yang dilihat muka Pak Jokowi. iya, Buka medsos muka Pak Jokowi. iya, Buka Masa- WA emoticon Pak Jokowi. iya. Terus Bayar kris, suara Pak Jokowi. Perhatian 78.000 diterima GoPay. Semua ya Pak Jokowi pokoknya. maksudku masuk mantan presiden ke itu. Ya kan? Ya nggak tahu boy. Makanya kita tanya dulu ini. Oke. Yang lebih pakar karena di sini kita sudah ditemani oleh seorang pakar politik sekaligus direktur eksekutif Politikers Consulting, Mas Faris Koko. Sudiatmoko. Mas Koko biasa Mas dipanggil. Koko. Ayo tanya. Apa kabar Mas Koko? Ini perdana, Boy. Perdana. Perdana. Ngobrol apa ini kita? Mau ngobrolin apa? Apa Mas Yo? Ini kami tadi tuh Mas buka HP, bukan dari tadi kayak itu kan, dari kemarin gitu kan. Iya. Jokes nih muka-muka Pak Jokowi. Iya. Sampai yoga aja ngirim reels meme Pak Jokowi gitu kan. Arsenal aja dihubungin sama Pak Jokowi. Kalau saya dihina kayak itu kan. Dihina-hina saya diam. Tapi Mas, ini bentuk kebingungan kan. Maksudnya tuh pantas gak Mas? Seorang presiden, mantan presiden sama masyarakat sama rakyat nih di media sosial tuh dibuat kayak meme kayak gitu. Ada orang kaget. Wah, kaget. 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 Ya maksudnya tuh ini kalau di dalam bentuk kritikan atau cuma sebatas ya jadi bahan candaan lah oleh masyarakat Mas. Pantas nggak Mas ini nih? Iya. Dalam alam demokrasi. Dalam demokrasi. Alam demokrasi. Anjay. Iya. Ya elah bro. Jadi kita sedang ngomongin ini ya, politik dan teknologi digital sekarang gitu ya. Iya, betul Mas. Tapi saya khawatir ini, jangan-jangan yang kalian berdua tonton itu, nah, karena saya lihat ini bajunya kan sama-sama hitam ini. Jangan-jangan echo chambernya sama gitu loh. Nah, Kan ruang-ruang digital kita sekarang, media sosial kita itu kan punya echo chamber masing-masing gitu. iya. Tapi yang kita follow beda Mas. Dia ada yang lain yang gini-gini. Nah ini kan saya nggak tahu yang kalian follow ini apa aja gitu ya. Masing-masing mungkin beda, tapi kok kayaknya frekuensinya sama, dari bajunya aja sama ini. Nah. Dipaksa lebih tepatnya dipaksa sama. Sama Ucup ini. Nah, jadi itu ya, pertama kalau dibaca, jangan-jangan echo chambernya kalian ke situ. Jadi yang dilihat itu aja. Pak Jokowi terus mungkin ya. Mungkin karena penggemar berat Pak Jokowi jangan-jangan. Woi, itu Jelas itu ya. enggak kayak itu. Oke, kalau kita ini ya coba bedah gitu ya. Perkembangan kita sampai detik ini itu kan tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi ya. Jadi kalau secara teoritis itu bisa kita jelaskan sebagai bagian dari politik digital atau cyber politik gitu. Nah, jadi singkatnya apa? Politik digital atau cyber politik gitu ya. Pemanfaatan ICT, Information Communication Technology, dalam aktivitas-aktivitas politik. Kira-kira begitu. Pak Jokowi ini kan figur yang suka nggak suka ya. Kita harus akui beliau ini fenomenal gitu. Sangat fenomenal. Fenomenal, ya dong. Iya. Pertama, kita kalau mau flashback ya, jauh ke belakang, tidak 10 tahun, tapi 15 atau 20 tahun yang lalu. Bahkan 25 tahun yang lalu gitu ya. Pak Jokowi ini kan memulai karirnya jadi wali kota Solo. Dari ruang demokrasi yang paling bawah lah gitu ya. Kalau lebih bawah lagi kepala desa. Saya rasa Pak Jokowi belum pernah tuh kontestasi di wilayah desa ya. Mungkin. Tapi seenggaknya di wilayah kota beliau jadi wali kota gitu. Merangkak lah dari bawah gitu. Nah, beliau ini kan kemudian sangat tenar ya. Sampai ujungnya kemudian menjadi presiden 2 periode. Nah, kira-kira itu kan tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi satu gitu ya. Yang kedua, sosok beliau yang fenomenal itu kemudian selama perjalanan karirnya dalam dunia politik dikenal sebagai aktor politik yang merakyat.
belusukan ke gorong-gorong gitu kan. Iya. Ya, mungkin itu masih jadi kalau kita bicara soal belusukan yang terngiang di telinga kita selalu refers to Joko Widodo gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tapi di akhir kepemimpinan beliau itu kan semacam ada paradoks terhadap keputusan-keputusan yang kontroversial gitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh yang dapat atensi besar dari publik itu revisi Undang-Undang KPK, revisi, kemudian Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian soal pencalonan anaknya yang terakhir bersama Pak Prabowo gitu ya. Itu kan penuh kontroversi gitu. Jadi di fase-fase beliau jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 periode, tapi menjelang akhir muncul paradoks-paradoks begitu yang kemudian membuat orang itu ya mungkin ini ya menurut pendapat saya bisa jadi ini kan bentuk meme gitu ya kalau boleh disebut ya, atau jokes gitu ya dalam politik itu kan sebagai bentuk melawan relasi kuasa gitu. Jadi melawan, kadang-kadang kan kita takut ini melawan dengan cara yang apa ya, kata-kata yang keras, kata-kata yang lugas. Nah, kita sisipkan kritik itu melalui humor. Salah satunya meme tadi. Salah duanya ya macam-macam gitu ya. Ada yang lewat jokes, guyonan, stand up comedy ya, yang juga kemarin rame itu soal Panji Pragiwaksono yang mention beberapa nama politisi. Saya rasa itu adalah bagian dari satu, perkembangan teknologi informasi, yang kedua itu bagian dari respon publik terhadap kritik terhadap relasi kuasa gitu ya. Jadi mereka mengekspresikannya lewat situ gitu. Oke, jadi emang ini bentuk ekspresi aja sebenarnya, Mas. Tapi kan ini Mas, kemarin salah satunya Ibu Puan Maharani. Katanya Bu Puan ini, bukan tata saya. Katanya ya mengkritik boleh tapi harus sopan. Karena gitu, karena Indonesia ini selalu yang dinarasikan kan Indonesia itu ya budaya ketimuran, sopan-sopan, gitu-gitu Mas. Gimana Mas menurut Saman itu? Nah, ini memang agak perlu berhati-hati kita menjelasin ini. Kalau salah bisa jadi salah tafsir nanti ya. Kita budaya ketimuran, di satu sisi bisa kita anggap iya gitu. Sopan santun, lemah lembut, kula nuwun, nuwun sewu gitu ya. Permisi, gaskeun. Gaskeun kalau sekarang. Nah, apakah kemudian mengkritik? Tapi memang saya lihat sih, misalnya meme anak ITB itu yang bikin gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sempat ramai juga, itu kan, itu gimana? Itu subjektif. Itu ini kadang-kadang ya. Ukurannya apa kemudian gitu? Menurut saya yang penting tidak sampai pada wilayah yang apa ya, sara gitu. Itu yang paling berbahaya kan, salah satunya sara. Yang kedua adalah justru fenomena yang menarik menurut saya di luar ini ya, di luar soal apakah itu kadang memang kritik itu kan gimana ya, kritik yang diperhalus itu ya sopan santun gitu. Masa mengkritik ya kadang suara kita meninggi, kadang lewat meme tadi. Tapi kita sebenarnya ini ya, kan sekarang undang-undang ITE yang sering dijadikan sebagai dasar untuk saling melaporkan itu juga berbahaya sebenarnya. Dan itu perlu disikapi dengan baik sebenarnya oleh kita sesama warga negara. Jangan sampai kemudian sesama warga negara saling melaporkan gitu. Itu bisa membuat ada semacam chilling effect itu. Apa? Wah, ini kalau ngeritik saya dilaporin. Saya bikin meme gini. Saya dulu ingat waktu saya SMA, pernah kawan saya bikin, dulu HP-nya belum secanggih ini ya. Dia bikin apa dulu di HP-nya ada meme. Dulu kan pakai HP itu ketika pelajaran kan nggak boleh ya. Maksudnya harus fokus belajar gitu. Ada kawan saya yang sambil main HP, main game lah dia waktu itu. HP-nya dirampas kan sama guru BK. Nah, setelah dirampas, di HP-nya itu ada meme-nya Pak SBY waktu itu. Oh, zaman Pak SBY udah Udah. Itu sebenarnya sudah lama sekali gitu. Cuman sekarang lebih masif lagi karena perkembangan media sosial, new media ini makin banyak gitu loh. Nah, itu juga sempat di warning sama guru, waktu itu guru BK, bimbingan konseling.
Jadi saya melihat fenomena ini ya semakin tereskalasi karena perkembangan Iya. ICT tadi, informasi komunikasi teknologi tadi gitu. Iya, kalau dulu kan Oh. cuma lewat bak truk boy. Ini Iya. kabarnya enak zamanku tau. Yang Kan Pak salah satu Soeharto. meme-meme Iya, boy. yang ini kan, yang Tapi- fenomenal di zamannya. Tapi kalau itu kan ya pandangannya positif lah, boy. Nah itu Iya kan? positif. Nah yang Positif ini menurut siapa ini? Iya. Kalau balik ke orde baru. ya enggak terlalu yang aneh-aneh, boy. Iya. Quote dari Pak Soeharto Iya. lah bahasanya kan. Heeh. Ya ini kan Pak Jokowi ini kan jauh dari itu, boy. Hal kayak itu, bentuk kritiknya itu sampai ndak ke apa kritikan masyarakat tuh sampai ndak melalui meme kayak gitu itu. Apa itu cuma sebatas guyonan aja atau itu bentuk kritikan gitu. Maksudku kok sekelas mantan presiden loh gitu kan. Bisa dibuat kayak sampai kayak itu, Mas. Saya sih bukan membenarkan ya, cuman sekali lagi kalau dalam konteks Pak Joko Widodo, beliau itu kan ya itu tadi sangat tenar, sangat populer ya, sangat populis lah kebijakan-kebijakannya. Tapi di akhir masa kepemimpinannya ada kelompok masyarakat yang juga tidak puas ya dengan kebijakan-kebijakannya sehingga melampiaskannya itu dalam bentuk mungkin lewat hal-hal semacam itu. Mungkin bagi sebagian orang itu keterlaluan ya. Iya. Nah, tapi di luar itu, kalau secara akademis kita memandangnya, itu kan bagian dari perkembangan masyarakat yang tidak terelakkan lagi gitu. Cuman kita akan belajar sih untuk dewasa ya, pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi yang penting menurut saya yang menarik adalah mengapa yang di sasar itu misalnya adalah tokoh-tokoh politik nasional. Tapi di daerah juga ada sih. Tapi lebih terpersonalisasi ke figurnya, ke orang gitu. Itu sebenarnya tidak lepas dari mulainya politik kita di Indonesia itu sangat terpersonalisasi pada tokoh, pada figur. Bahkan partai politik sekarang kan juga sangat terpersonalisasi pada figur-figur tertentu Betul. gitu. Iya. Apalagi memang secara sistem kenegaraan ya kita presidensil gitu ya. Dan presiden punya power yang gede gitu. Sehingga memang seringkali ketika ada kekecewaan aksesnya eksesnya ke wilayah-wilayah semacam itu, bikin meme, bikin kritik lewat jokes gitu ya. Oh Ya, iya, kira-kira iya. begitu. Kayak ini Mas ya, kayak meme Pak Bahlil kemarin Mas ya. Oh itu banyak itu. Tapi uniknya Pak Bahlil ini kan dia punya podcast sendiri Mas itu. Yang respon meme-meme itu lihat dia Oh iya, joget boy. pakai baju balet. Iya baju balet. Iya, itu dia. Terus apa namanya itu model pangkas rambut. Misalnya Pak Bahlil. Iya Tapi kan? gini, kawan-kawan juga, kalau Iya. kalian lihat juga ya, secara teoritis bad news is good news Iya. untuk politician. Kadang untuk meningkatkan Benar, Mas, popularitas, Nah, itu. popularitas itu dengan cara-cara yang kontroversial mungkin gitu ya. Iya, popularitas. Ya tapi kita kalau dalam konteks ini ya political marketing gitu ya, ya nggak masalah dulu. Yang penting terkenal dulu. Nah, baru nanti kita poles pelan-pelan. Gitu. Nah, dipoles pelan-pelan supaya nanti figurnya dalam tanda petik ya laku dijual di pasaran gitu. Bener. Nah, kayak kadang-kadang entah itu apakah kadang-kadang yang bikin meme gitu kan kadang Orang mereka juga anonim sih. juga gitu Anonim, loh. bener. Kadang gitu kan. Heeh. Tapi juga saya tidak menyatakan bahwa itu settingan misalnya gitu ya. Mungkin, mungkin tapi ya itulah yang kita perlu juga menyikapi itu secara berimbang gitu maksudnya. Iya bisa jadi sih kalau itu dibuat Ternyata yang settingan. bikin meme-nya Pak Bahlil di sampingnya. Iya itu udah tahu kita kayak. Iya iya. Nggak Tapi tahu. di posisi sekarang tuh kayaknya dilihat Pak Bahlil tuh comeback boy. Iya. Iya kan? Semenjak ada meme itu Meme memang itu. Pak Bahlil ini kritik-kritiknya mereda Mas. Meredam. Sebelumnya kan dikritik habis-habisan soal tambang, soal BBM. Tapi pasca meme-meme ini banyak soal Pak Bahlil, dia juga responnya ini ya, slow-slow aja. Slow. Nggak ada yang sampai ngelaporin atau apa. Heeh. Kalau dulu kan waktu soal tambang kan sempat bersitegang sama Tempo kan, Mas. Pas waktu itu. Nah, sekarang sepertinya emang ada orang yang sengaja gimana caranya Pak Bahlil ini nggak reaktif dulu lah. Kalau sekarang reaksinya jauh lebih santai gitu. Betul. Jadi masalah komunikasi pemerintahan hari ini itu kan jadi perhatian serius saya lihat ya dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya lewat reshuffle kemarin itu kita lihat beberapa pos diganti gitu ya, KSP, iya. Bakom, juru bicara ada pergantian personil lah.
Salah satunya karena soal komunikasi ini yang perlu mendapatkan perbaikan. Nah, dalam konteks perbaikan itu merespon hal-hal yang sifatnya sensitif di publik, itu saya rasa pemerintah jangan reaksioner dulu. Itu yang memang berbahaya. Contohnya ya, ketika kemarin kasusnya Pak Amin Rais yang sama Pak Seskap Seskap Teddy itu kan saya melihat ada entah itu gimana komunikasi di internal pemerintahan ya, tapi reaksi dari Komdigi terlihat reaksioner berlebihan akan menteri gitu ya. Itu kemudian membuat itu justru tereskalasi gitu. Tereskalasi menjadi lebih luas gitu. Yang awalnya itu hanya hotspot gitu ya. Jadi memblow up gitu. Jadi lebih lama, bahkan kayak ya malah dikomporin gitu loh. Nah, itu kan harusnya cukup direspon dengan ya saya rasa sewajarnya saja gitu loh. Kalau berlebihan justru membuat isu itu kadang-kadang kan juga kita tahu lah ya, ada wacana, ada counter wacana, kadang ada isu A gitu ya. Kadang untuk menutupi isu A, ini perlu dibuat isu baru gitu. Nggak perlu di counter yang A gitu. Nah, saya rasa pemerintah juga punya banyak opsi strategi yang, karena pemerintah ini kan sebenarnya kan punya serangkaian choice arsitektur. Mereka ini kan punya opsinya kan saya rasa nggak punya A kan, tapi A, B, C, bahkan plan A, B, C ketika nggak jalan ada plan-plan selanjutnya. Iya sih. Kalau bahasa sederhana itu pengalihan isu. Nah ini sih, ini emang punya banyak resource kan Mas. Pemerintah ini soal di sosial media juga punya kontrol. Kemarin yang soal ini IG-nya Magdalene yang di-tag sama Komdigi, ya sebenarnya kan punya instrumen-instrumen itu kan. Nggak harus reaksioner begitu. Benar. Yang menarik juga misalnya tadi Azim bilang soal Pak Bahlil tadi. Ketika meme-nya keluar, kebijakan-kebijakannya yang diketik itu justru intensitasnya berkurang gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya memang publik itu kalau secara luas kita bacanya, kacamata teoritisnya kita perluas gitu ya. Publik butuh saluran untuk mengekspresikan kekecewaan gitu. Kadang memang kita kecewa dengan kebijakannya, akhirnya yang kita serang kadang personalnya. Sebenarnya sih itu nggak boleh ya, itu kan ad hominem ya. Serang dia sebagai mana jabatan yang melekat padanya. Kita mengkritik itu kan bukan pada personalnya, tapi pada jabatan yang melekat pada dirinya. Termasuk ketika kita mengkritik Prabowo Subianto, bukan dia sebagai Prabowo Subianto, tapi dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Sama juga dengan Pak Bahlil, bukan sebagai Bahlil Lahadalia, tapi sebagai Menteri SDM, kira-kira begitu. Iya sih. Karena kebanyakan karena mungkin agak susah mencari celah ininya, kebijakannya itu kan nggak semua orang ngerti kebijakan. Akhirnya yang diserang secara personal. Ya, tapi ya cukup menguntungkan lah bagi Pak Bahlil kan. Ini kan step-step menuju popularitas naik. Kayak angka kesukaannya kalau di survei juga naik. Enggak tahu. Ya kalau butuh survei enggak apa-apa. Iya. Tapi emang bener ya Mas, bahwasanya kritikan itu adalah emas kayak itu kan. Semakin diam pejabat yang dikritik. Tapi satu sisi ketika dia diam juga Mas, apakah itu emas Mas? Ya tidak juga. Kalau kita lihat makanya saya rasa pemerintah sudah punya stok orang-orang yang ahli gitu ya. Seharusnya menurut saya koordinasinya aja yang perlu ditingkatkan gitu. Satu, tidak perlu reaksioner terhadap isu-isu yang nggak penting gitu ya. Isu-isu yang menyerang pada substansi kebijakan itulah yang direspon. Juga secara substansial, data-datanya disampaikan dengan baik gitu ya. Nggak perlu maksudnya reaksioner nyerang kepada hal-hal yang tidak substansial gitu. Saya rasa mereka punya lah pos. Oh ini taruhlah ke keranjang sampah. Nah, ya udah biar keranjang sampah. Ini taruhlah ke keranjang basket yang nanti akan perlu direspon gitu ya. Iya betul sih. Karena kemarin juga waktu reshuffle kata Mas Koko tadi, ya emang fokusnya emang ada di situ sepertinya Mas. Bakom, terus ditambah lagi ada staf khusus itu, KSP juga diganti, Wamen Komdigi juga diganti kan kemarin, Anggaraka pindah ke Wamen Komdigi, digantikan sama Pak Odari di Bakom. Itu memang sepertinya pemerintah sangat-sangat menyadari bahwa ada
kekurangan yang sangat, ada celah yang sangat besar nih dalam komunikasi pemerintah ini. Tapi kok rasa-rasanya ini Mas Ko, kok dulu kan kita selalu di setiap di setiap ada isu apa, pejabat-pejabat itu, khususnya pejabat ini ya di pusat ya, menteri kayak apa, itu pasti reaksioner banget Mas Ko. Kalau sekarang kan kok rasa-rasanya udah nggak banyak ini yang coba untuk menjelaskan gitu soal Iya, ketika Bang. ada isu-isu tertentu tuh. Ini sekarang yang kedengaran kayak cuma Pak Pak Pur. Bahlil, Pak Pak Purbaya. Itu aja kan kalau Mas Koko mungkin mengamati di soal isu-isu pemerintah ini. Malah ininya kan, malah kayak apa? Kayak KSP yang lebih Oh yang iya. lebih ini kan kayak Mertedi yang lebih apa namanya itu ngekanter gitu kan. Kantor. Aduh, sudah bukan mayor sekarang. Oh iya maaf. Apa let call? Let call. Oh iya siap. Terus nanti di depan rumahnya ada ini Rangers. Saya kaget kemarin. Nah itu. Apakah memang ini Mas Gus yang melihatnya? Ini sengaja pejabat-pejabat pusat ini emang sengaja udah diam dulu lah. Biarkan ini aja nanti masyarakat yang berantem di bawah gitu. Apakah ada kesengajaan begitu? Soalnya yang rame itu mesti ini di sosmed itu kan Mas. Bukan lagi pejabat-pejabat yang bertengkar di sosmed sekarang tuh. Kalau dulu kan banyak kan pejabat-pejabat yang main X tiba-tiba rame. Kalau sekarang kan kayak ini Mas gua Oke, kalau itu sih saya ini ya merasa memang misalnya bukan lagi pejabat pemerintah tapi yang mewakili kelompok masyarakat apa melaporkan siapa gitu ya. Kemarin yang melaporkan misalnya Ferry Amsari gitu ya. Kemudian ada lagi yang melaporkan Ubaidillah Badrun gitu ya. Kemudian yang melaporkan juga siapa itu namanya Prof Saiful Mujani gitu ya. Itu fenomena ini juga unik ya untuk dibahas. Apalagi menjadi semakin berkaitan misalnya dengan homeless media itu. Kalau dikaitkan pemerintah sih saya rasa, tapi oke, itu untuk soal itu apakah ya kita tidak bisa membuktikan, tapi kalau kita pakai thought eksperimen gitu ya bisa jadi ke arah sana gitu loh. Ada yang ada yang saling mengadu ya. Makanya saya rasa sesama masyarakat sipil jangan saling melaporkan lah gitu ya. Nah, kalau dalam konteks dikaitkan dengan apa yang dilakukan sekarang oleh Mr. Q, Kodari gitu ya, Bang Kodari, beliau bilang berapa tuh? Ada 40-an media, 40-an homeless media ya, yang akan di hire atau di apa ya, kerjasama lah dengan Bakom gitu ya untuk menyampaikan informasi kepada publik. Nah, di titik itulah saya melihat bahwa pemerintah semakin menyadari pentingnya komunikasi satu. Yang kedua, pemerintah menyadari bahwa yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Akhirnya yang mereka perbaiki adalah bukan lagi government sentris, tapi dia juga melihat pentingnya berkolaborasi dengan aktor-aktor lain, yaitu masyarakat sipil gitu loh, untuk menyampaikan informasi-informasi yang substansial kepada mereka. Ya semoga saya berharap sih ini bisa berjalan dengan baik ya. Tapi jangan digunakan untuk misalnya masyarakat sipil diadu dengan masyarakat sipil, itu kan yang nggak baik ya. Dan itu bisa menjadi ekses yang buruk bagi demokrasi kita. Nah, apakah nanti ya, tapi publik kan bisa bereaksi macam-macam ya soal ini ya. Wah, duit rakyat kita dipakai untuk buzzer. Saya rasa itu sih lebih fair ya, karena lebih terbuka ya, bahwa media ini di-hire untuk mengadvokasi isu-isu tertentu. Akhirnya kan kita ngerti, oh ya ini memang ini di-hire untuk mengadvokasi isu-isu oleh Bakom gitu. Daripada buzzer yang sering kali itu adanya di bawah meja gitu loh. Kita misalnya nggak tahu dia nggak pernah declare bahwa dia memang misalnya kan itu. Kalau dulu kan isunya adalah bagaimana supaya influencer tadi kalau memang dia di-hire ya dia harus memberikan kredit gitu loh. Maksudnya menyatakan itu secara terbuka, misalnya lewat bawah itu adalah misalnya endorse atau apa. Karena misalnya kalau di dunia di luar politik ya itu kan hampir sama dengan influencer yang Septa juga sering lakukan kan. Jadi apa itu namanya, mengendorse kopi. Affiliate. Nah, itu sebenarnya juga nggak jauh beda lah, mungkin secara konseptual ya dengan begitu. Di politik juga sudah ke arah sana gitu. Iya betul sih, emang harus fair sih Mas. Harus terbuka ya. Nah, kadang kan ada mega call influencer yang gede tuh. Ya, ada yang mikro influencer. Nah, pemerintah sih saya rasa semakin memahami itu ya. Dan itu tidak dimulai dari sekarang sih.
dulu sejak Pak Jokowi juga sudah mulai gitu. Tapi enggak terlalu ini Mas. Nggak terlalu terlihat inilah di permukaan, maksudnya apa namanya, upaya-upaya yang dilakukan ini nggak seterbuka ini loh Mas Ko. Tidak secara resmi. Ya dari sana resmi iya sih. Saya sih lebih gusak yang buka-bukaan aja ya daripada yang Ya ditutup. enak-enak kayak ini sebenarnya Mas. Lebih terbuka kayak ini, lebih ini kan. Orang tahu kan, oh ini media pemerintah. Iya. Ada yang diam-diam kan. Ya, tapi jangan gitu juga dong, kasihan. Maksudnya gini, apa namanya, media yang diatur pemerintah jangan kemudian dilabeli begitu. Kalau dia dilabeli begitu seakan-akan nanti seluruh kegiatan aktivitas home base media tadi seakan-akan traveling. Tidak selamanya kan begitu kan. Ya pasti. Nah, Ya. Maksudnya kalau budaya kita kan selama ini selalu paling gampang kan judgement, labeling, Generalisir. ya mengeneralisir individu itu kan makhluk yang nggak apa namanya, selalu misalnya saya akan misalnya bukan maksudnya tidak konsisten ya, tapi kita sebagai individu kan kita punya banyak identitas Iya, gitu. benar. Identitas kita nggak pernah tunggal gitu loh. Kayak gitu ya. Kadang kritik, kadang pro. memuji. Iya. Ya. Tapi aku banyak kan memuji. Kalau ini emang Udah jelas aku. aneh-aneh asing dia. Iya. Sejauh ini ngerti Rinda. Iya. Om suka gaya Om suka memindah. kayak gini. Iya. Tapi ini Mas Ko, apa namanya? Kalau dulu kan Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan kan terlihat sangat ini ya, apa namanya? Sangat kayak jadi media darling gitu. Setiap apa muncul. Sekarang agak ini ya, agak apa namanya? Mulai mengurangi. Mungkin muncul di ini apa namanya? Di acara-acara formal kayak kemarin May Day Nah, kan muncul Pak muncul. Prabowo dan minta emang acaranya di situ. Apakah MBG bermanfaat? Jangan bahas MBG lagi di sini. Kalau kata saya tak salah tanya tuh Mas. Seharusnya apakah MBG bermanfaat? Tadi semuanya kalau bermanfaat gitu. Kata saya. Harusnya selesai sampai aja ya. Iya, bermanfaat gitu. Diajari ucup sih sebenarnya. Karena dia guru kan. Kan guru. Nanya ke murid kan gitu. Cara bertanyanya Cara pertanyaannya yang salah. Itu yang nulis skrip juga agak ini perlu di briefing ucup gitu. Iya tapi ini Mas gua apa namanya? Kayaknya membatasi nggak terlalu banyak berstatement lah. Apalagi sekarang kan udah lagi banyak ini ya, lagi banyak apa namanya? Kayak kritik atau inilah semenjak apa dana transfer daerah misalnya itu kan lagi banyak dibahas sama orang, akhirnya Pak Prabowo juga nggak terlalu banyak. Seyogianya memang presiden perlu membatasi, bukan ini ya, bukan bermaksud membatasi, tapi kan secara kenegaraan presiden itu kan dibantu oleh menteri-menteri, apalagi sekarang menteri dan wamennya banyak banget. Nah, kalau semua harus langsung presiden yang menjawab atau semua presiden yang tahu, nah, terus apa tugas-tugas menteri dan wamen dan kepala badan dan lembaga ini kan gitu. Nah, saya rasa sih memang presiden hal-hal yang sangat substansial saja, yang grade-nya grade A lah gitu. Untuk grade B, grade C. Nah, saya rasa itu perlu ada pembagian peran lah yang baik ya. Nah, itu mulai berjalan sih sepertinya gitu ya. Nah, memang kalau wilayah itu sudah seharusnya begitu, supaya presiden juga ini ya apa namanya, dalam pidatonya nggak ngulang-ngulang hal yang sama aja gitu. Iya. Yang penting banget aja direspon, karena kalau terlalu banyak omong kadang juga blunder. Pentingisasi. Iya kan? Terus kemarin meme itu kan ada juga tuh waktu pidato di acaranya Gerindra, tiba-tiba hidup Jokowi. Iya. Akhirnya dibuat meme juga. Ada yang baru-baru ini juga kan Yaman itu kan. Karena dalam filosofi sepak bolanya Jose Mourinho, semakin banyak menguasai bola, semakin banyak kemungkinan untuk melakukan blunder. Seharusnya Pak ikut ini apa namanya? Strategi sepak bolanya Jose Mourinho. Kalau strateginya Pak Prabowo ini apa berarti? Menyerang gitu. Kalau dulu menyerang pakai Pep Guardiola ya. Ini kok kedalaman skuad tidak mumpuni ini. Wah, ganti strategi lah. Pakai strategi Jose Mourinho. Dengan terlalu banyak menguasai bola. Iya, kalau kita ngomong-ngomong masalah bola, ada juga masalah sepak bola yang bersangkut paut dengan Pak Prabowo. Apa? Pak Prabowo tuh ada klub, boy. Oh iya,
lolos 3-1. Iya, berapa kali tahun tuh? Satu musim ini. Iya. Kedalaman Apa squadnya namanya? bagus. Hah? Kedalaman squadnya bagus, makanya lolos 3-1. Kok iso gitu loh. Aku lah gak percaya. Iso lah.